Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak. Prof, Sobat Muda di rumah kan belum kenal nih dengan Profesor Hadi. Boleh Prof untuk perkenalkan diri dulu? Ya, saya Hadi Susilo Arifin. Saat ini saya berada di Divisi Manajemen Lanskap, Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Tapi di lain pihak, saya juga sebagai Ketua Program Studi untuk Master Degree di Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana IPB. Prof, banyak daerah pesisir Indonesia yang masih kesulitan dengan air bersih. Sebenarnya penyebab itu seperti apa sih? Sebenarnya tadi daerah pesisir atau bukan pesisir, pada intinya kan masyarakat tetap membutuhkan. Ya, betul. Jadi untuk yang bukan daerah pesisir juga air di mana-mana banyak sepertinya di Indonesia ya. Tapi manakala untuk kebutuhan untuk mendapatkan air baku dengan tanda petik juga air bersih kebutuhan sehari-hari, ternyata kita masih kurang. Karena kita juga belum mengkalkulasi betul sebenarnya berapa kebutuhan per orang gitu. Ternyata kalau kita lihat dari standar FAO, kebutuhan orang per hari itu bisa mencakup 220 sampai 250 liter per orang untuk semua kebutuhan kehidupan. Nah, ini belum semua kota juga terpenuhi kebutuhan itu. Selain kalau dari daerah pesisir, itu terlebih lagi karena dia memiliki daerah pantai, juga airnya pasti payau. Kalau ambil dari air sumur, maka kualitasnya juga tidak memenuhi syarat. Sehingga memang ada infrastruktur baik di pesisir maupun di daerah lebih tinggi, daerah tengah atau daerah hulu dari suatu kawasan daerah aliran sungai itu perlu penataan ulang. Baik, Prof, apakah pemasangan PDAM sudah menjadi solusi untuk ketersediaan air bersih? Dan bagaimana dengan warga-warga yang tidak memiliki uang untuk membayar? Karena penduduk daerah pesisir seperti yang kita tahu, sebagian besar merupakan warga prasejahtera. Sekali lagi bahwa penyediaan air baku, apalagi air bersih ya, dan itu mestinya tanggung jawab negara. Artinya apa? Bahwa setiap daerah diberi kewenangan untuk membuat PDAM, perusahaan daerah air minum. Dan itu harusnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan mestinya PDAM bisa mensuplai air bersih dengan harga yang paling murah. Nah Prof, apakah ada alternatif solusi lain? Lalu bagaimana dengan ancaman pencemaran air oleh industri? Dalam konsep atau hasil-hasil penelitian saya bahwa air itu kan tidak selalu air tanah. Alternatif lain adalah kita memanfaatkan air permukaan. Air permukaan bisa datang dari air hujan, ya, bisa datang dari sungai, yang lalu harusnya bisa kita panen. Kita sebut dengan rainwater harvesting. Bagaimana kita memanen air hujan? Apakah itu tanggung jawab pribadi, orang per orang, komunitas, atau tanggung jawab pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur? Kalau orang per orang bisa membuat sumur resapan, itu juga pemanenan. Dengan cara biopori, itu juga pemanenan. Dengan membuat kolam di setiap pekarangan. Atau tanggung jawab pemerintah dengan menyediakan situ, dengan menyediakan dam-dam kecil, danau-danau kecil. Itu artinya kita bisa memanen air. Dan bahkan dengan taman-taman yang ada harusnya bisa dibuat dengan rain garden, yaitu taman air hujan, di mana taman itu bisa menyerap air hujan, bisa membersihkan kualitas air permukaan atau stormwater yang tanda petik misalnya polluted dengan fitoremediator, tanaman yang digunakan, lalu air yang ditampung bisa menjadi bersih dan air itu bisa digunakan. Wah, terima kasih banyak nih Profesor Hadi Susilo untuk penjelasannya. Semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan nih buat sobat muda di rumah. Amin. Terima kasih. Amin. Sama-sama.